Oke, selamat sore. Kita lanjutin ya. Oke, jadi ini untuk apa namanya sortingnya ya, quick sort sama merge sort. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk di modul praktikum itu diimplementasikannya bukan di linked list tapi di list biasa ya. Jadi kita nggak tambahin apa namanya fungsinya itu ke dalam apa namanya sebuah apa ADT ya, linked list gitu enggak. Kalau tadi kan ditambahin ya ke ADT, makanya ada parameter pertamanya self. Kalau ini kan enggak ya gitu. Jadi kalau yang ini sih apa namanya ya cuman kita prakteknya kita bikin list kayak gini misalnya ya, isinya apa gitu, kemudian anu dimasukin dipanggil ke fungsinya gitu. Oke, kita mungkin langsung aja karena tadi konsepnya kan sudah dijelasin ya untuk cara kerjanya ya, termasuk yang ini divide and conquer itu apa konsep DAC, divide and conquer ya. Intinya pertama itu data dipecah dulu ya. Setelah dipecah saat jadi bentuk yang paling kecil digabungin ya. Nah, cuman gabunginnya itu harus memperhatikan urutan. Nah, caranya gitu. Seperti itu. Kalau yang nggak mengambil konsep DAC itu datanya dikompar satu persatu. Jadi misalnya ini ya, kita punya data ada berapa nih? 8 ya. Kalau bukan pakai DAC itu data dibandingin satu persatu. Jadi data pertama dibandingin sama data kedua, terus data pertama bandingin data ketiga, bandingin keempat, kelima, keenam, ketujuh ya dikompar ke semuanya gitu ya. Selesai. Jadi ketahuan data pertama ini posisinya di mana. Kemudian gantian data yang kedua dikompar sama data-data yang lain ya. Kemudian data ketiga dikompar, data keempat dikompar, nah kayak gitu. Itu bubble sort, selection, insertion itu kurang lebih sih cara kerjanya seperti itu. Makanya kompleksitasnya n kuadrat gitu. Ya sebenarnya sih yang ini, yang mana nih? Quick sort ya. Quick sort ini juga sebenarnya kompleksitasnya worst case-nya n kuadrat sih ya. N kuadrat. Cuman kan ya secara teori big O-nya itu n kuadrat ya. Cuman ya itu tadi tergantung keberuntungan kita mengambil pivot ya. Kan dia kan pakai sistem pivot ya. Jadi kalau kebetulan pivotnya tuh bukan bukan pivot yang paling jelek ya, paling jelek itu maksudnya ternyata pivotnya pivot paling kanan atau paling kiri gitu misalnya. Dapatnya kebetulan pivot kanan terus atau pivot kiri terus gitu kan. Jadi pivotnya kayak nggak berguna. Nah, ya udah jadinya n kuadrat. Tapi kalau bisa pivotnya pas di tengah, sebenarnya agak bagus ya. Gitu. Oke, ini nggak usah kita bahas ya. Apa namanya? Teori dasarnya kita langsung aja ya. Apa namanya? Oh ya mungkin ini tadi ya kelebihan sama kekurangannya teori DAC ya, divide and conquer tadi kayaknya di modul teori nggak dibahas ya. Jadi DAC itu mampu memecahkan masalah yang kompleks. Pertama itu ya karena anu ya problemnya itu kita pecah ya, kita pecah sampai kecil ya. Jadinya kalau udah problemnya ketemu udah bentuk paling kecil itu bisa dikerjakan dengan mudah gitu. Makanya source code-nya kalau pakai rekursif ya itu nggak terlalu rumit ya. Masih anu lah, masih bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Kecuali source code-nya sampai ratusan baris, nah itu baru ya. Gitu karena ada algoritma sorting yang cukup panjang juga ya dan pakai banyak variabel ya intinya rumit lah gitu. Kemudian menghasilkan algoritma yang efisien ya karena tadi ya kalau yang merge sort memang kompleksitasnya n log n jadi udah pasti efisien ya tapi kalau yang quick sort itu worst case-nya tetap n kuadrat ya worst case-nya. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, dapat memanfaatkan paralelisme atau multithread ya. Jadi kan kita kan pecah ya, jadi minimal dua bagian kan. Ini kan kita pecah, ini kan kita punya sekumpulan data ya, kita pecah jadi kiri sama kanan. Nah, kiri sama kanan kan sebenarnya bisa diproses bareng. Karena ini kan datanya berbeda ya. Ini punya data sendiri, ini punya data sendiri, jadi ini diutak-atik barengan nggak apa-apa. Jadi kalau kita bisa bikin program yang apa namanya istilahnya menjalankan fungsi multi thread artinya jalan bareng itu bisa ya
lebih efisien, lebih cepat waktunya, ya, gitu. Karena ini dianggap satu proses gitu loh. Tapi yang dikerjain sebenarnya dua, gitu kan. Zaman sekarang kan prosesor komputer kan anu ya, pasti udah lebih dari dua ya core-nya ya. Gitu. Rata-rata pada berapa? 8 core mungkin ya. HP aja kebanyakan 8 core kan, gitu. Kecuali zaman dulu ya, zaman saya masih TK itu komputer ya core-nya cuma satu ya. Gitu. Saya ingat ketika core-nya dua itu saya SMA ya, tahun 2005, 2006 ya. Itu baru muncul namanya waktu itu Core Duo ya. Core Duo, Core 2 Duo ya. Core-nya dua. Jadi apa? Ya sebenarnya sebelum itu ya waktu masih zaman Intel Pentium itu udah ada multithread. Jadi prosesornya cuma satu tapi dia bisa jalanin dua proses barengan. Terus kemudian berikutnya ada Core Duo. Nah itu eh, benar-benar prosesnya dikerjakan oleh dua core yang berbeda gitu. Nah jadi emang zaman sekarang konsepnya kayak gini lebih bagus ya, sorting seperti ini karena ini misalnya ini bisa dikerjakan oleh prosesor A ya, ini core A, sorry bukan prosesor, core A ya, core pertama ini yang dikerjakan core kedua gitu. Tapi kalau untuk multithread sih saya pernahnya bikin itu untuk pakainya bahasanya Java ya, Java multithread. Kalau Python terus terang saya belum pernah bikin multithreadnya gitu. Karena Python saya pakai cuma buat eksperimen ya, eksperimental ya, menguji data gitu. Uji data ditinggal pergi itu ya. Nanti pulang-pulang udah selesai gitu misalnya. Gitu. Kalau yang program yang beneran maksudnya yang bener-bener yang butuh bener-bener efisien itu saya seringnya pakainya Java ya. Gitu. Kalau di Java saya bisa bikin ini multithread ya. Gitu. Ya tapi itu untuk tambahan info aja sih kan kita di sini juga nggak meraktikan multithread ya. Intinya ya itu tadi bisa kalau mau bisa dibikin multithread atau paralel ya gitu. Nah cuman kekurangannya ini pertama ini ya kan divide and conquer tadi kan semuanya pakai rekursif ya, pakai rekursif ya, supaya lebih gampang. Kalau nggak dibikin pakai rekursif tuh terus terang emang rumit code-nya ya, bisa tapi rumit ya, susah bacanya ya. Jadi memang disarankannya pakai rekursif aja gitu supaya nggak terlalu panjang kan. Kalau dilihat code-nya ya nggak panjang-panjang amat ya, ini cuma berapa baris nih tanpa komen ya, 1, 2, 3, 4 baris doang ya isinya tuh. Yang pertama tuh, yang kedua nih ya cuma berapa ya, nggak banyak lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak nyampe 20 ya gitu. Nah kemudian kalau misalnya kebetulan ada sub problem eh, apa namanya, intinya sub problemnya tuh pas dipecah ternyata masih harus dipecah lagi ya, nggak ketemu ya bentuk yang paling sederhananya. Nah itu jadi prosesnya jadi panjang ya. Itu ya rekursif kekurangannya kalau semakin semakin mecahnya tuh semakin banyak ya, memorinya juga akan semakin penuh karena banyak stack di sana ya, banyak tumpukan data di sana ya. Setiap kali pemanggilan fungsi rekursif satu satu iterasi gitu kan kita harus nyimpen satu state ya, dalam satu state itu padahal variabelnya banyak. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau nggak pakai rekursif ya rumit juga sih ya, bikinnya tuh susah ya, pakai pakai looping biasa, pakai while gitu misalnya, rumit banget ya. Mungkin bisa sampai 50 baris mungkin ya, karena variabelnya pun juga nambah ya gitu. Oke ya, kalau misalnya mainan data dalam jumlah besar terus kebetulan pakai ini ya, rekursif ya, komputernya yang dibagusin paling gitu aja. Ya. Tapi kalau dirasa oh kok prosesnya lambat ya udah gedein aja CPU-nya gitu misalnya. Ya. Oke, nah kita mulai masuk ke sini. Yang pertama quick sort dulu ya. Quick sort itu kita bagi jadi dua bagian, tapi membaginya itu berdasarkan pivot ya. Pivot itu apa? Pivot itu adalah acuan ya. Nah, acuan itu adalah sebuah nilai ya. Salah satu nilai kita ambil sebagai acuan. Nah, yang diambil itu bebas ya. Seperti yang dibahas tadi, boleh ngambil elemen pertama, boleh yang terakhir, boleh random atau boleh di tengah ya. Yang ya udah manapun boleh ya, bebas gitu. Kita ambil satu sebagai pivot ya. Nah, kemudian data-data sisanya itu akan difilter ya. Yang lebih kecil dari pivot ditaruh kiri, yang lebih gede dari pivot taruh kanan. Ya, kiri kanan itu maksudnya dua kelompok ya. Ada kelompok kiri sama kelompok kanan.
gitu. Nah, kan berarti kan pivot itu kan sudah dijamin akan menjadi nilai tengah, ya kan? Pivotnya tuh sudah pasti data yang di tengah, gitu. Nah, berarti kan apa namanya data yang di kiri itu pasti sudah lebih kecil dari nilai pivot kan semuanya kan. Nah, nanti kiri diambil pivot lagi, terus pecah lagi sambil diurutin kayak gitu. Lama-lama ketemu apa datanya apa maksudnya? Lama-lama udah terurut sendiri ya datanya ya. Gitu. Oke, jadi ini kita bikin dulu aja ya quick sort. Saya bikin fungsinya, saya simpan dulu quick sort gitu. Oke, quick sort parameternya ada data ya, data start sama end. Ini start sama end ini indeksnya ya. Ini indeks pertama, indeks paling kiri, ini indeks paling kanan ya. Karena kan kita mainan list ya. List itu kan sebenarnya datanya masih satu renteng gitu loh. Ya. Nah, biasanya kan indeks paling kiri 0, indeks yang paling kanan adalah len data min 1 kan gitu kan. Nah, teman kan nanti setiap kali iterasi data yang paling kiri itu bisa pindah ya posisi startnya ya. Tergantung kita mau pecah yang kiri apa yang kanan gitu partisinya gitu. Nah, intinya gini dulu ya. Quick sort terus kemudian selama ya indeks start itu masih lebih kecil dari n ya, maka kita bisa panggil terus datanya. Kecuali kalau misalnya startnya itu ternyata sama dengan n atau lebih besar. Intinya apa? Intinya datanya hanya tinggal satu gitu. Kalau misalnya saya punya data, ya isinya hanya tinggal satu data kayak gini, ya ini kan indeksnya kan 0 ya, indeks 0, maka kan nilai startnya itu kan 0, ya kan? Nilai n-nya juga 0, ya. Berarti kan dia nggak memenuhi syarat ini. Itu berarti selesai. Quick sort-nya nggak akan dipanggil lagi. Kecuali kalau datanya masih ada dua gini ya. Ini kan indeks 0, yang ini indeks 1 kan gitu. Berarti kan startnya 0, ya. N-nya kan 1. Berarti kan start masih lebih kecil dari n. Berarti masih dijalankan iterasinya. Gitu. Maksudnya gitu ya ini. Oke. Nah, kalau ternyata datanya masih lebih dari satu, intinya ini hanya mengecek datanya tuh masih berapa sih, gitu loh. Kalau masih lebih dari satu, maka kita lakukan sesuatu di sini. Langkah yang pertama adalah ambil pivotnya, ya. Pakai fungsi kita tambung ke sini ya, pivot, ya indeks dari pivotnya maksudnya, ya. Pivot index. Jadi pivotnya itu kan kalau quick sort itu kan nggak mesti di tengah ya. Posisinya kan nggak mesti di tengah. Misalnya kayak saya punya ini. Saya punya data 10, ya 5, 7, 9, sama 20, misalnya kayak gini ya. Kemudian saya pengen ambil pivotnya itu adalah ini, 10 sebagai pivot, ya kan? 10 sebagai pivot. Nah, 10 saya taruh sini, berarti data yang lebih kecil dari 10 saya taruh di kiri, data yang lebih gede saya taruh di kanan. Nah, pivotnya kan di posisinya kan di sini ya, di indeks 0, 1, 2, 3. Berarti pivot itu nggak melulu di tengah ya, nggak selalu di tengah. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri, atau bisa di mentok di paling kanan juga bisa. Nah, kita pengen tahu. Jadi kalau kita iterasi pertama seperti ini, posisi pivot index itu berapa sih? Jadi kalau misalnya datanya kayak tadi ya, datanya itu kayak tadi saya tulis ulang aja 10, 5, sorry, 5, 7, 9, 20 ini ya. Misalnya saya punya data seperti ini ya, ini. Nah, waktu apa namanya? Iterasi pertama kan datanya kan berubah seperti ini ya. Waktu saya panggil ini partition ya. Partition terus data start sama end. Nah, setelah ini selesai dipanggil, itu yang terjadi adalah datanya berubah jadi seperti ini ya. Lalu pivot indeksnya itu akan dapat angkanya adalah 4. Sorry, 3, sorry. Ya ini ya. Ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, pivotnya kan tadi kan 10 yang kita pakai kan. Nah, berarti ini pivot index ini nilainya 3. Gitu. Nah, setelah itu yang terjadi adalah kita quick sort lagi, kita panggil quick sort, tapi datanya dimulai dari start ya sampai ke pivot data dulu, data, terus start, terus ini sampai ke pivot index min 1. Artinya apa? Artinya ini kita mempartisi area kiri ya. Mulai dari start ya, startnya kan 0 ya. Startnya ini kan 0. Pivot index min 1 adalah yang ini.
Pivot index kan tadi kan 3 ya. Min 1 berarti kan 2. Berarti kita akan partisi yang sini. 579 itu kita akan quick sort. Kemudian sisanya yang kanan juga akan kita quick sort ya. Quick sort data terus mulai dari pivot index plus 1 sampai dengan n ya. Artinya apa? Artinya kita akan pivotnya kan 10 ya. Berarti indeksnya 3. Nah, pivot index plus 1 kan berarti kan 4. Nah, quick sort yang ini itu akan mensorting data yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Akan dipartisi kemudian diurutkan. Nah, cuma kan datanya kan hanya tinggal 1 nih. Ini kan tinggal 1. Berarti kalau kita panggil yang ini, kita masukin ke fungsi quick sort, dia kan nggak akan memenuhi syarat ini kan. Karena kan startnya ini kan angkanya kan 4 ya. N-nya juga 4, berarti kan nggak memenuhi syarat ini ya, berarti sudah selesai. Artinya apa? Artinya 2 data yang terakhir ini sudah pasti urut ya, posisinya sudah betul. Hanya tinggal benerin yang ini ya, 579 ya. Gitu. Ini kebetulan urut ya. Ini saya tukar aja misalnya 9 7 sama 5, nah misalnya kayak gini deh ya. Tadi kebetulan urut ya. Nah, misalnya gini. Gitu misalnya ya. 975, nah 3 data yang ini itu akan diproses di sini. Sama kayak tadi ya. 9 7 5 kita ambil pivotnya yang paling kiri misalnya. 9 kita ambil ya. Berarti kan data sisanya kan tinggal ditaruh sesuai urutannya. Berarti kan tetap ini ya 7 terus 5 kan gini. Ya kan? Karena dua-duanya lebih kecil dari 9. Ya udah, berarti 2 ini dipecah lagi, dipartisi lagi, terus diurutkan. Ya, jadilah 5 sama 7 gini. Karena yang kiri kan diambil sebagai pivot ya. Taruh setengah itu. Terus sisanya data, oh ternyata lebih kecil dari 7, ya sudah kayak gini. Nah, berarti kan ini 5 sama 7 tinggal digabung ini ya. Semua pivotnya digabung ya. Sama sisanya nih. Ini 5 7, terus pivot berikutnya 9, terus pivot berikutnya tadi 10, sama yang kanan ini kan datanya sudah urut 20 ya. 5 7 9 10 20 gitu. Ini data yang paling kanan ini loh. Ini kan sudah pasti urut. Nah, kurang lebih kayak gitu cara kerja algoritmanya ini ya. Gitu. Jadi ini fungsi quicksortnya utamanya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kuncinya itu adalah di partisi ya. Di bagian fungsi partisi ya kan kita manggil partisi ya kan, artinya partisi itu memisahkan mana yang lebih kecil dari pivot, mana yang lebih besar ya gitu. Nah ini partisi ini agak panjang ya. Pertama kita ambil pivot. Nah pivotnya ini yang kita tentukan ya, pivotnya itu mau data yang di sebelah mana, data yang paling kiri mau yang paling kanan atau yang tengah atau yang mana, ini sebenarnya bebas ya. Bebas. Kalau di sini di modul dia pivotnya ambil data yang paling kanan ya sudah, saya ikut aja ya. Sama aja kok hasilnya. Ini kalau mau yang paling kiri tinggal diganti start gitu aja ya. Kalau mau yang paling kanan ya tinggal diganti n gitu. Cuman bawahnya menyesuaikan ya. Kalau kita misalnya ambil pivotnya tuh data yang paling kanan kita ambil sebagai pivot ya. Data paling terakhir diambil sebagai pivot. Maka ini kita harus perbarui ya. Ini kan ada left sama right ya. Left itu adalah indeks yang paling kiri yang sudah diperbarui ya. Nah, ini tetap left-nya tetap sama dengan start ya. Nah, cuman right-nya itu kan harusnya kan sama dengan n, cuman kan n-nya kan kita pakai sebagai pivot ya. Nah, maka kita n-nya adalah dikurang 1 ini ya. Gitu. Jadi kalau kita punya data tadi ya 10, 50, 100, 20, 90 kan yang kita pakai sebagai pivot yang paling kanan ya kan. Nah, berarti ini hilang. Nah, berarti kan data kita yang akan di otak-atik kan hanya sampai ini ya, posisi n-1 gitu loh. Makanya ini n-1. Nah, lain kalau misalnya ini data yang mau dijadiin pivot adalah startnya misalnya. Nah, berarti startnya ini adalah start plus 1 ya. Left-nya ini start plus 1, n-nya tetap kayak biasa. Nah, kayak gitu. Tinggal menyesuaikan ininya aja ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian diminta untuk mengubah, oh tolong pivotnya diubah jadi data pertama gitu misalnya. Nah, ini jangan lupa diubah juga ya. Startnya jadi plus 1 gitu. Kalau ini misalnya start ini ya, karena startnya udah dipakai sebagai pivot, maka start jangan jadi left juga gitu loh. Left-nya ya start plus 1 gitu.
kayak gitu ya. Berikutnya adalah, nah selama posisi indeks yang kiri, yang left itu masih lebih kecil atau sama dengan yang kanan, ya kita akan cek satu persatu gitu. Ini maksudnya apa sih? Ini bagian yang ini. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya punya pivotnya katakanlah 10 ya. Pivotnya 10. Kemudian saya punya data di sebelah kiri itu ada 7, ada 3, ada 5 gitu ya. Pivotnya itu 10. Terus data yang di kanan itu adalah eh, berapa misalnya 10, 5 berapa ya? 10, 50. Kok 10 sih? 20, 50. Nah, loopingnya ini ya left sama right itu akan mengecek satu persatu ya. Ini buat mengcompare bagian yang ini sama bagian yang ini ya gitu. Jadi kalau misalnya sorry, ini partisi ya. Oh, partisi itu ini ding. Sorry. Partisi itu nanti menghasilkan ini ya. Ini yang akan dihasilkan itu. Tapi datanya sendiri itu masih kecampur ya. Masih kecampur. Jadi misalnya urutan datanya seperti ini ya, 20, 50, terus 20, 7, terus 3, terus 50, terus 5. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini ya, 20, 7, 5, 3. Nah, yang di set sebagai left adalah ini, terus kok lambda sih. Terus right-nya adalah ini ya, 5. 10 10 tadi awalnya di sini ya, 10 awalnya di sini. Nah, cuman karena 10-nya kita pakai sebagai pivot ya, data yang n kita pakai sebagai pivot, maka 10 dikeluarkan dari sini ya, sisa ini ya. Nah, kemudian ini left ini adalah ini 20, right-nya ini adalah 5 ya. Nah, kemudian loopingnya ini itu akan mengecek satu persatu ya, dari data yang paling kiri sama data yang paling kanan dicek barengan. Terus kemudian di compare gitu. Nah, kiri sama kanan ini apa namanya? Sama pivot gede mana sih? Nah, ini loh. Jadi selama data di posisi left ya, itu masih lebih kecil dari pivot ya, maka left plus sama dengan 1 ya. Demikian juga untuk yang kanan, selama data di posisi kanan itu lebih besar ya, lebih besar dari pivot, maka di min 1 ya. Yang left di plus 1, yang right di min 1. Tujuannya apa? Supaya nanti left sama right itu lama-lama ketemu di tengah. Left-nya kan plus 1 ya. Berarti kan awalnya di sini, nanti kan geser ke sini. Ya kan? Sedangkan right-nya itu nanti kan dari data yang paling belakang kan mundur satu langkah. Nah, nanti kan lama-lama kan ini gabung ya. L sama R ketemu di tengah. Nah, kalau left sama right sudah ketemu di tengah, berarti kan eh, right-nya di sini, right-nya di sini, ya karena dikurangi terus sedangkan left-nya di sini ketukar posisinya. Nah, berarti dia akan berhenti ya. Nggak memenuhi syarat ini lagi, berarti datanya tuh sudah terpisah dengan baik ya. Artinya nanti tujuannya tuh supaya data di atas ini berubah urutannya ya. Jadi kayak gini. Ya, jadi 7, 3, 5, 20, 50. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Gitu. Seperti itu. Berarti kan R-nya kan di sini, terus L-nya kan di sini, ya kan? Gitu. Kemudian nanti 10-nya itu akan ditempatkan di posisi left ya di sini. Kita lihat source code yang paling bawah. Nah ini data left, koma data n ya. Data ya n-nya kan 10 ya, ini ya pivotnya ya. Jadi pivotnya kan ditaruh ke sini. Jadi datanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu cara baca source code-nya. Ya tujuannya kayak gitu sih. Sorry. Ini if-nya tadi kehapus ya. Oke. Gitu. Oke. Ya kita lengkapi tadi right min sama dengan 1. Min sama dengan 1.
Oke, terus berikutnya kalau misalnya kiri lebih yang left lebih kecil atau sama dengan yang kanan, maka posisinya ditukar ya karena salah posisi ya. Bukan bukan salah posisi tapi sudah ketemu ya. Posisi index left sama right-nya itu sudah ketemu ya. Sudah ketemu atau masih lebih kecil ya maka di swap ya data di left data di right. Ini cuma nuker posisi aja kok. Yang left jadi right, yang right jadi left gitu. Nah kayak gini. Terus kemudian left-nya sama dengan left plus 1. Ya sebenarnya plus sama dengan 1 sih. Oke. Ini kondisi terpenuhi ketika apa namanya sudah datanya tuh posisinya tuh yang di sebelah kiri itu memang sudah lebih kecil dari pivot, yang di sebelah kanan juga sudah lebih gede dari pivot gitu. Tapi left right-nya belum ketemu ya. Jadi akan di plus plus terus. Ya left-nya di plus, right-nya di minus ya. Sampai tidak memenuhi syarat yang ini ya. Gitu. Nah, kalau udah nggak memenuhi syarat yang itu, tinggal pivotnya dibalikin ke posisi semula ya. Data left, data n, ya. Data n ini pivot ya, maksudnya ya. Ini loh, data n di sini kan jadi pivot, ya kan? Gitu. Kalau pivotnya kalian pakai data start ya, ini diganti start gitu, ya. Jadi ini menyesuaikan pivotnya, ya. Gitu. Terus ini data left, ya. Nah, kemudian yang kita balikin adalah pivotnya. Kan N kan tadi kan data pivot ya. Terus kan ditukar ya. Ditukar sama left ya. N sama left-nya kan ditukar. Nah, berarti kan left sekarang kan apa namanya? Jadi posisinya data si pivot kan gitu. Tapi left ini posisinya bukan paling kiri ya. Ini kan sudah geser ya karena di plus plus terus ini kan di plus 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 sampai akhirnya ketemu posisi di tengah ya. Tengahnya tuh maksudnya apa? Maksudnya ya itu posisi pivotnya gitu loh. Gitu. Ya. Seperti itu. Maka di sini kita akan dapat posisi pivot yang betul ya. Nah, terus proses ngurutinya di mana? Nah, proses ngurutinya ya ini ya, waktu nuker data ini loh. Ini waktu nuker ini ngurutin data ini sebenarnya ya. Gitu, data left right ditukar right left ya. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil. Nah, kalau kita lihat memang source code-nya totalnya hanya 20-an ya, 23 baris ya. Nggak susah gitu loh, sebenarnya simple ya. Simple. Kita coba datanya saya acak ya, 70, 90, 20, 30, 10, 50. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kemudian saya print pakai quick sort datanya ya. Nanti harusnya posisinya sudah urut. Kita coba. Loh, error apa nih? Oh, start n-nya lupa ya. Ini startnya ya kalau by default ya ini pasti 0 ya. N-nya adalah ukuran dari len-nya ya. Len data dikurang 1 ya. Gitu. Kita jalanin seret. Loh, kok nan? Oh, sebentar-sebentar. Ini emang nggak balikin apa-apa ya. Oh iya, kita print data aja berarti. Kita ini panggil di sini berarti ya. Dipanggil terus kita print datanya. Nah, ini ya hasilnya ya. Sudah terurut ya. Sudah terurut gitu. Oke, magic ya. Tahu-tahu udah urut aja gitu. Ya itu kuncinya tuh di partisinya ini loh. Partisi terus kan ngeceknya dua arah ya. Dari paling kiri sama dari paling kanan dicek ya. Nah, ini data paling kiri dibandingin sama pivot, kalau sudah lebih kecil dari pivot, geser satu langkah ya. Kalau sampai ketemu data di sebelah kiri itu ternyata nilainya lebih gede dari pivot, ya maka stop, nilai left-nya berhenti sampai di situ.
Tujuannya apa? Tujuannya biar ditukar sama data yang kanan. Ya, ya ini tadi proses nukernya di sini. Ya. Jadi ini berhenti sampai ketemu di kiri ini berhenti sampai ketemu data yang lebih gede dari pivot, sedangkan di kanan berhenti sampai ketemu data yang apa namanya lebih kecil dari pivot. Ya. Tapi kalau datanya di kanan masih lebih gede ya udah, berarti emang udah bener gitu kan, kayak gitu. Terus ya udah data di kiri sama di kanan ditukar ya karena salah posisi, ya kan? Geser lagi, selesai. Ya. Kalau sudah selesai, tempatin pivotnya di posisi yang benar. Ya. Terus dibalikin indeks pivotnya, diulang lagi ya apa namanya quick sortnya kayak gini. Quick sort sebelah kiri, quick sort sebelah kanan. Ya. Gitu. Oke, itu tentang quick sort. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Sambil saya siapin yang merge sort. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, ya sudah. Kita lanjut ke merge sort ya. Nah, kalau merge sort ini sebenarnya secara konsep lebih simpel. Intinya kita hanya membagi data jadi dua bagian, kiri sama kanan. Dan baginya sama rata ya. Oke, ini kayaknya hanya satu fungsi aja deh. Iya, merge sort tuh kalau tadi quick sort kan dua fungsi ya. Fungsi quick sort sama fungsi partisi. Jadi kita bikin dua. Kalau merge sort ini hanya satu aja ya. Merge sort doang. Terus kemudian parameternya data ya. Karena kita ngitung start end-nya langsung dari sini ya. Dari sini. Yang dimanipulasi adalah datanya ya. Datanya dimanipulasi langsung. Kalau tadi kan sebenarnya kita nggak memanipulasi data ya. Kita hanya memanipulasi indeks ya. Datanya nggak pernah kita apa ya kita potong itu kan nggak pernah. Nah kalau di sini itu kita motong data ya. Merge ini kita motong ya nggak motong juga sih sebenarnya. Ya tetap mainan indeks sih. Tapi ini dipotong ya. Dipotong datanya itu dipotong yang sebelah kiri ya dimulai dari indeks 0 sampai mid. Yang sebelah kanan dimulai dari mid sampai indeks kesekian gitu. Ya. Oke, nah jadi pertama-tama untuk merge kita cek dulu kalau misalnya jumlah datanya itu masih lebih besar dari satu, ya maka kita lakukan prosesnya. Tapi kalau enggak ya sudah, ya kalau datanya hanya tinggal satu, ya nggak ngapa-ngapain, ya. Mau cuma satu kok ngapain? Nggak bisa diurutin juga kan, gitu. Oke, kalau masih lebih gede dari satu, kita cari titik tengahnya ya. Titik tengahnya adalah apa namanya? Len data bagi dua, ya. Karena sebenarnya start tambah n bagi dua kan gitu ya. Cuma kan startnya kan pasti nol ya, jadi nggak usah dihitung ya. Nol plus plus n-nya ya udah pasti nolnya kan nggak berguna ya. Ya sudah yang kita hitung data terakhir aja posisinya berapa gitu ya. Nah ini pembagian dua ini pembagian disertai pembulatan ya, pemotongan ke bawah ya gitu. Jadi kalau kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 kan ganjil nih. Nah motongnya berarti kan ini ya. Nah, motongnya gini, ya. Karena kalau misalnya ini lennya ketemu 5, ya, dibagi dua kan 2,5 ya. Dibulatin ke bawah kan 2, ya kan? Gitu. Sorry, 2. Oh, 2 berarti ini ya, indeksnya kan sampai sini ya. Indeks 2 tuh ini. Nah, ini deh. 0, 1, 2 kan gitu. Ya, sebentar. Tadi itu sampai mid. Oh, enggak. Bener yang tadi. Ya. Karena duanya kan anu ya, nggak ikut ya. Batasnya sampai indeks 2 ya. Berarti yang diambil hanya indeks 0 sama 1. Nah, yang berikutnya baru dari indeks 2 diambil sampai habis. Ya, berarti kayak gini. Gitu. Kemudian ini kalau mau dibulatin ke atas juga boleh ya. Intinya dibagi 2 gitu. Ya. Tapi kalau dibulatin ke atas nanti jadi salah ya, timpang ya. Ya, bener gini nih. Udah bener gitu. Atau di min 1 itu baru nggak apa-apa ya. Tapi kalau dibulatin ke atas malah salah. Oke. Nah, kita langkah berikutnya kita pecah datanya. Data di sebelah kiri itu data dimulai dari indeks 0 sampai indeks tengah ya, mid-nya ini. Kemudian data yang di kanan itu adalah data dari mid sampai selesai, sampai habis ya. Ya notasinya seperti ini ya. Ya di Alpro kayaknya udah diajarin. Ya, jadi
nggak usah bingung ya. Kalau kosong ini ya berarti sampai mentok awal ya. Ini kan kalau indeks seperti ini kan ini startnya berarti 0 mentok kiri. Kalau ini kan n-nya berarti mentok kanan gitu ya sampai habis. Oke, nah kalau sudah berikutnya adalah kita panggil merge sort ya. Yang kiri di merge sort, yang kanan di merge sort ya. Merge sort kiri, merge sort kanan kan gitu ya. Merge sort kiri, merge sort kanan. Nah, ini kok kanan right ya. Right, merge sort left, merge sort. Nah, kalau ini sudah ya. Berarti kan kita sudah punya potongan data ya. Data kiri sama kanan kan kita sudah punya ya. Jadi dipotong dulu sama mereka ya sampai ketemu bentuk yang paling simpel. Nah, kemudian di sini baru kita bikin data baru ya, list yang baru gitu ceritanya. Nah, ini kurang lebih juga sama kayak tadi ya. Kita pakai indeks tambahan ya, I sama J, ya I0, J0. Kemudian kan kita kan punya data kiri sama punya data kanan kan, bener kan? Nah, kita yang I ini dipakai untuk yang kiri, yang J dipakai untuk yang kanan gitu ya. Isinya apa? Isinya looping ya. Dipakai di sama ini, sorry, sama K. K itu untuk data yang baru. Jadi data left itu kita ambil isinya, data right kita ambil isinya, terus kita masukin ke data ya. Indeks data ini loh. Data ini isinya nanti akan di replace ceritanya gitu, ditimpa ya. Jadi ini loopingnya seperti ini selama I masih kurang dari panjangnya si left berarti ya. Nah, N, J itu masih kurang dari len dari right ya. Nah, ini baru dibandingin ya. Proses sortingnya tuh di sini kuncinya ya. Kalau misalnya data di left ya, indeks ke I itu lebih kecil atau sama dengan data di right indeks ke J ya. Yang terjadi adalah data yang baru itu kita kasih data yang di kiri berarti ya. Karena yang kiri lebih kecil gitu. Terus K-nya kita increment ya. Sorry, kok K-nya sih? K-nya itu nanti tetap di I-nya dulu ya, I-nya di increment ya. Tapi kalau ternyata kebalikannya, ya berarti data yang K itu diisi dengan data dari yang sebelah right ya. Right ke J, terus J-nya yang di increment. Karena masuk if yang manapun, data K itu pasti bertambah, maka di sini K-nya saya plus ya, saya plus plus gitu. Nah, kalau misalnya ternyata datanya masih ada sisa, ini kan berarti kan bisa jadi selesainya kan yang kiri sudah habis, yang kanan kan masih ya datanya ya. Karena yang kiri kebetulan memang datanya kecil-kecil semua gitu ya. Yang kanan ternyata ada yang nyasar gitu ya. Jadi yang kanan masih sisa ya datanya misalnya ya. Nah, maka dihabiskan dengan cara ini ya. Kalau misalnya masih ada sisa data di kiri ya, kalau I masih lebih kecil daripada left, left ya. Pada hakikatnya kan nanti data indeks ke I itu kan akan mencapai titik akhir dari left kan. Karena kan I kan indeks untuk left gitu loh. Jadi I-nya ini harus sampai habis gitu loh. Nah, kalau belum habis ya tinggal dimasukin ke sini ya. Data K sama dengan left ke I, kemudian I plus plus ya. I plus sama dengan 1, K juga plus sama dengan 1. Demikian juga untuk yang kanan ya. Kanan kalau C sih. Ini C masih lebih kecil dari yang right, maka sama kayak ini ya, data ke K dikasih right indeks ke C, C-nya saya increment, K-nya juga saya increment ya. Nah, jadinya data array apa list data ini sudah akan terisi dengan data yang terurut gitu. Oke, jadi kalau misalnya saya tes sama kayak gini ya. Ini merge sort ya. Kemudian ini panggil data di sini ya. Kemudian saya print. Set.
Nah, urut juga ya, sama. Sudah berhasil. Gitu. Ya, cara kerjanya seperti itu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, step by step. Jadi misalnya saya punya 50, 70, ya ini urut ya. 50, 30, 90, 10, terus saya bikin berapa ya? 6 aja ya. 20, terus 70. Nah, misalnya kayak gini. Nah, langkah pertama itu kan cari mid-nya ya. Mid-nya. Nah, mid-nya kan ketemu len bagi 2 ya. Ini kan 1, 2, 3, 6 bagi 2 kan 3. Ya kan? Nah, sampai indeks 3 kan ini indeks 3. Berarti kan terbagi jadi 2. Nah, kayak gini. Ya, dibagi jadi 2. Nah, sama red. Nah, terus di ini lagi, dipecah lagi. Ya, pecah lagi. 3 bagi 2 kan 1,5. Berarti 1. 0,1. Berarti eh, iterasi yang berikutnya adalah ketemu 50, terus ini 30, 90. Ini juga sama, 10, 20, sama 70 kan gini. Ya kan? Nah, kemudian yang 50 ini kan akan dimasukin ke merge sort lagi ya. Cuman kan karena dia nggak memenuhi syarat yang ini, ya sudah ini dibiarin aja kan berarti kan. Oke, berarti left ini tetap isinya hanya 50. Kemudian yang right ya, itu kan akan dipecah sama dia. Ya, jadi 30 sama 90, ya kan? Terus ya sudah apa namanya? Dipecah, terus sama-sama nggak memenuhi syarat ini, terus akhirnya balik ke atas. Nah, sekarang saatnya proses menggabungkan dua data ini ya. Nah, jadi di sini baru dimulai yang ini. Ada indeks I sama J ini loh. I-nya di sini, I-nya di situ. Aduh, sorry. J-nya di sini. Nah, ini. Selama I kurang dari left, ya, dan J juga kurang dari right, maka loopingnya akan di, apa namanya, jalankan. Ya. Terus kemudian dicek. Ya. Kalau misalnya data di left itu kurang dari di right, maka data K akan dimasukin. Nah, kita cek data di left sama apakah lebih kecil dari yang di right kan enggak, berarti enggak memenuhi yang ini dong. Yang memenuhi yang ini ya. Nah, berarti data yang baru itu akan diisi yang pertama adalah dengan yang ini dulu 30. Nah, 30. Terus kemudian geser J-nya kan berarti nambah ya, geser ke sini. Ya kan? Karena ini kan memenuhi syarat yang ini. Yang ini kan, terus kan J-nya kan diinkremen, berarti kan J-nya kan geser ke sini, ya kan? Oke. Berarti proses ini selesai, balik lagi ke sini ya. Nah, ternyata udah nggak memenuhi syarat. I-nya kan syaratnya kan harus kurang dari ini, dan J-nya juga harus kurang dari ini. Ternyata nggak memenuhi syarat, turunlah ke sini. Berarti datanya kan masih sisa ya. Nah, data sisa, data yang kiri itu akan dimasukin dulu, ya, sesuai dengan posisi indeksnya. Berarti di sini kita masukin 50, terus kemudian data yang di kanan, ini akan dimasukin juga, ya. Jadi gini. Nah, ini dari iterasi yang pertama yang ini ya. Terus kemudian yang ini juga jalan sendiri ya. Yang sebelah kanan juga jalan, nanti hasilnya adalah ini di apakah yang ini lebih kecil dari yang ini kan iya rata. Berarti kan gini. Terus setelah selesai ya gini. Nah, jadi terbentuk data yang di sini seperti ini, data yang sebelah kanan seperti ini. Ini left ya, ini jadi right. Nah, kemudian digabungin lagi ya. Sama kayak tadi prosesnya ya. Sama kayak tadi. Ini kan kelompok left ya. Yang ini kelompok right. Nah, sama kayak tadi ya, ini indeks I dimulai dari sini, ya, indeks Y dimulai dari sini. Terus di compare. Ini sama yang ini kecil yang mana? Oh, kecil yang ini. Berarti data itu isinya pertama 10. Kemudian ini geser ya ke sini. Ya, terus compare ini sama ini kecil mana? Oh, kecil yang ini. Berarti yang ini masukin dulu ya. Terus ini geser J-nya ke sini. Compare 30 sama 70 kecil yang mana? Oh, kecil yang 30. Berarti ini masukin. Terus ini geser I-nya ya ke sini. Terus compare ya. 50 sama 70 kecil yang mana? Oh, kecil 50. Berarti gini ya. Terus geser lagi I-nya ke sini ya. Di compare ya. 90 sama 70 kecil yang mana? Kecil 70. Oke, berarti karena sudah mentok, data sini sudah habis. Yang ini habis ya berarti ya. Habis J-nya udah nggak kepake. Nah, sekarang yang sisa kan ini masih ada 90 belum diinsert. Yang insertnya di sini ya. Ini tujuan dari code yang ini, insert data sisanya ya. Jadi 90 akan dimasukkan ke yang
lewat yang ini, ya sisanya. Kalau yang tadi yang perbandingan tuh yang lewat yang ini, ya. Ini ngisi data yang di-compare-compare tuh lewatnya ini. Nah, jadilah kan urut nih, sudah urut kan? Ya sudah. Gitu, 10, 20, 30, 50, 70, 90. Gitu cara kerjanya, ya. Seperti itu. Nah, jadi ya ini outputnya ya. Nih. Oke, itu mungkin untuk yang merge sort ya. Secara source code menurut saya malah gampang yang merge sort ya. Ini buat saya ya, tapi nggak tahu buat yang lain. Ya ini 29 baris, ini 23. Tapi maksudnya secara ini, ya meskipun ini lebih panjang sedikit, cuman konsepnya tuh lebih mudah dipahami sih dibandingin dengan yang ini karena ini harus dibagi partisi tadi ya. Ya mungkin implementasinya nggak harus seperti ini sih, bisa pakai cara yang lain ya. Mungkin apa namanya? Ya ini cara banding-bandinginnya mungkin yang agak susah dipahami ya. Gitu. Apalagi swapping data nih loh. Nah, ini swap 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 swap. Kalau yang ini kan kita menulis menulis ke dalam sebuah list yang baru kan. Jadi list datanya kan ditimpa semua isinya kan gitu. Ya jadi mungkin lebih mudah ya. Padahal kan lebih bagus ya yang merge sort ya, n log n ya. Tapi menurut saya ya lebih mudah juga. Jadi pakailah yang ini ya, saran saya. Oke, kayaknya itu aja. Dari saya ini sudah habis ya. Itu untuk unguided-nya kalian disuruh ngetes ya, ngesorting 10.000 data sampai 100.000 data ya. Wah ini siap-siap ya 100.000 data terus menggunakan perulangan sehingga oh ya ngitung waktu ya, hitung waktu. Bandingin quicksort sama merge sort ya. Kan tadi kan quicksort itu kan n kuadrat, yang merge sort kan n log n gitu loh. Jadi kalian suruh ngetes berapa nih? 10 kali ya, 10 kali ya pakai quicksort, terus 10 kali pakai merge sort ya. Nanti di rata-rata aja waktunya gede mana sih? Harusnya sih gedean yang quicksort ya karena n kuadrat. Seharusnya coba aja ya. Untuk datanya kalian kan bisa ya di Python bikin list data itu langsung 100.000 data kan bisa juga kan. Ya, harusnya bisa. Ya pakai generate nih, yang di generate secara acak. Oh, ngurutinya ini descending ya, descending. Bukan secara acak dan dalam kondisi terurut secara descending. Jadi datanya tuh udah dari yang paling gede ke paling kecil, nah, kemudian harus diurutkan. Itu kan descending itu kan kondisi worst case soalnya, ya, kondisi terburuk. Itu. Ya nanti kan buat menilai big O kan soalnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Oke, ya sudah kalau tidak ada mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Oke, jangan lupa dikerjakan unguided-nya, kuisnya sama pretestnya ya. Ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan berarti ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.